pembahasan berikutnya adalah kita akan bicara tentang smart city concept ya, atau sorry, smart nation concept. Nah, kita akan berangkat dari pembahasan mengenai smart city konsepnya sendiri. Jadi gitu, karena dalam konteks ini nanti kita akan mempelajari bagaimana tadi pertanyaan untuk menjawab bagaimana sebenarnya komponen smart nation itu ada begitu ya. Jadi apa saja sebenarnya komponen dari smart nation. Nah, di gambar ini nanti bisa rekan-rekan lihat bahwa sebenarnya di smart nation itu ada beberapa konsep yang harus ada. Jadi kalau untuk melihat apakah suatu kota, negara atau area atau mungkin suatu organisasi sudah mengimplementasikan yang namanya smart nation, maka dia harus menjalankan beberapa komponen esensial ini. Nah, apa saja? Yang pertama adalah smart governance. Ya, smart governance itu adalah tata kelola yang cerdas. Dalam artian tata kelola itu adalah suatu bisnis proses ya, atau birokrasi kalau di pemerintahan. Tapi kalau di organisasi ya namanya bisnis proses. Prosedur kalau di kampus kita mungkin kayak prosedur akademik dan seterusnya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah prosedurnya itu bukan hanya di atas kertas, tapi prosedur yang efektif dan efisien, tidak berlibat, tidak birokratif, tidak berjenjang tinggi ke atas dan seterusnya. Tetapi efisien. Kalau memang hanya butuh satu level ke atas ya kita sediakan, tinggal nanti teknologi pendukung untuk mendukung verifikasi dan seterusnya, itu menjadi menarik. Coba sedikit kita ilustrasikan ya. Jadi kita sering kalau di Indonesia itu misalnya untuk mengurus suatu hal tertentu kita membutuhkan misalnya verifikasi ID gitu ya. Dalam hal ini KTP begitu. Nah, problemnya adalah kita sering lihat kalau kita lagi submit tertentu, kita disuruh untuk membawa fotokopi dari KTP itu berlembar-lembar untuk satu meja yang lain dan seterusnya. Padahal itu dalam satu kantor misalnya gitu. Nah, jadi wasting kan. Nah, dari sisi smart governance itu harusnya berubah. Ya, pendekatannya adalah mungkin kita cukup disuruh untuk menunjukkan KTP kita, kemudian di scan atau mungkin direkognisi semacam ini ya, tadi kartu kita, kemudian ada semacam face recognition dan juga identification, dan kemudian ini dibaca oleh suatu aplikasi yang kemudian nanti memverifikasi bahwa KTP saya itu valid sesuai dengan yang ada data di servernya Dukcapil misalnya gitu, dan kemudian yang akhirnya fotokopi KTP atau KK seperti ini sudah tidak diperlukan lagi. Nah, ini salah satu bentuk aja yang paling gampang yang bisa kita lihat begitu ya. Nah, tapi beberapa pendekatan itu sudah terjadi ya. Jadi misalnya kayak sekarang kita bertransaksi di suatu toko atau di coffee shop atau yang lain, kita cukup bawa HP kita, kemudian kita tap, nah, kita sudah seperti selayaknya melakukan pembayaran. Nah, itu yang menjadi menarik. Jadi yang dilihat bukan hanya aplikasi atau teknologi, itu enablernya, tetapi yang paling penting adalah proses bisnisnya menjadi lebih cerdas, menjadi lebih baik. Dan sebenarnya dengan ada verifikasi dengan menggunakan digital tadi, kita bisa melihat bahwa itu lebih terjamin dibanding ketika mengandalkan mata orang untuk membaca. Nah, kejadian misalnya pemalsuan identitas segala macam terjadi karena kita masih mengandalkan tadi penglihatan kita dari kasat mata kita dan seterusnya. Nah, ini salah satu yang menarik ya dari konsep dari smart governance ya. Kemudian juga ada smart education. Nah, smart education bukan hanya sekedar seperti ini ya. Kadang kita cukup prihatin ketika misalnya kalau bicara di kampus misalnya, kampus kita sudah smart kampus, pembelajaran udah pakai e-log, udah pakai Webex gitu ya, sudah pakai online gitu ya, apalagi kondisi pandemi semacam ini. Tapi sebenarnya bukan itu yang dicari. Jadi smart education itu bagaimana dengan fasilitas yang kita punya ini. Nah, itu dosennya itu bisa lebih intens memberikan materi, tidak perlu harus ngikutin jadwal kuliah misalnya. Kemudian yang kedua, mahasiswanya juga terpacu karena ada fasilitas-fasilitas teknologi semacam ini, jadi lebih mudah untuk mencari materi, bahkan bisa meng-create inovasi atau ide pengembangan terhadap materi itu berdasarkan yang dia temukan dalam journey discovery dengan pendekatan yang dia miliki begitu. Jadi ini salah satu caranya. Dan mungkin mengubah cara berkuliah kita secara drastis. Jadi mungkin kuliah sudah tidak lagi bermodalkan kelas sekarang ya. Jadi classless university. Bahkan nanti pada titik tertentu yang namanya mata kuliah semacam ini sudah bukan lagi milik prodi atau fakultas tertentu, jadi fakultasless university dan seterusnya. Tapi intinya smart. Jadi gitu. Jadi ini akan menjadi sangat challenging ke depan gitu. Kemudian yang kedua adalah healthcare, smart healthcare. Ini juga menjadi menarik. Jadi transformasi perubahan layanan kesehatan berubah yang dulunya
orang berobat itu ya harus ke puskesmas, ke dokter dan seterusnya. Sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi dengan telemedicine, consultation dan seterusnya, untuk diagnosis dan seterusnya dari rumah, bahkan untuk kemudian orang pergi ke fasilitas kesehatan itu memang ke dalam kondisi yang urgent. Nah, sebenarnya di masa pandemi ini kelihatan nih ada polanya. Jadi orang juga agak aware kan kalau mau ke rumah sakit, karena mungkin takut atau mungkin karena di rumah sakit digunakan untuk pasien COVID gitu ya, sehingga orang yang biasanya ke rumah sakit sedikit ke rumah sakit jadi mikir 2 kali. Nah, sebenarnya itu yang terjadi, mereka memanfaatkan konsultasi online dulu atau by telepon, baru kemudian kalau mereka memenuhi aspek kebutuhan untuk harus ke rumah sakit, mereka baru ke rumah sakit. Nah, itu salah satu yang terjadi di healthcare. Nah, pada titik tertentu nanti masyarakat atau orang dengan dibekali oleh misalnya aplikasi, dia melakukan preliminary assessment terhadap dirinya sendiri, bahwa saya itu sebenarnya sakitnya pada level mana begitu, sehingga kemudian dia bisa menentukan kapan saya harus benar-benar ke dokter dan seterusnya. Kemudian juga ada smart building. Nah, smart building ini bukan hanya bangunan yang cerdas dalam artian penuh dengan perangkat IoT, tapi building ini juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya ada kerusakan, keretakan di jalan satu sisi dinding, dia bisa memberikan informasinya. Dia bisa melakukan penghematan energi, dia bisa mengenerate energinya sendiri, dia zero waste dan seterusnya. Itu adalah salah satu ciri khas. Pada titik tertentu building satu dengan building yang lain, dalam arti rumah satu dengan rumah yang lain, nanti itu saling terkoneksi menjadi power grid dan seterusnya. Nah, ini salah satu konsep dari smart building. Kemudian juga smart mobility. Jadi bagaimana si penduduk ini mobilitasnya terjamin dengan baik, bukan terhindar dari kemacetan dengan cara yang cerdas, efisien di jalan, secure di jalan, dan juga safe gitu dan seterusnya. Ini juga menjadi sangat penting. Kemudian infrastruktur, smart infrastructure. Jadi sama juga. Jadi kayak gini kita sebenarnya ini kita masuk dalam periode stress test ya terhadap infrastruktur. Ketika semuanya orang lari ke online, maka kita butuh itu. Nah, kemudian nanti ada smart technology. Jadi bagaimana kita menggunakan atau mengenerate inovasi berbasis teknologi untuk keperluan untuk memenuhi aspek-aspek kebutuhan kehidupan kita di sebagai nation. Itu juga penting. Kemudian ada smart energy. Nah, ini juga menarik. Jadi suatu negara yang biasanya menggunakan smart nation ini punya kekhasan, dia sudah menerapkan suatu konsep energi yang terbarukan ya, energi baru dan terbarukan. Jadi mostly akan menghindari energi yang masif ya. Jadi misalnya kita punya minyak bumi, batu bara, itu digunakan hanya untuk konsumsi esensial gitu ya, yang penting gitu, yang krusial bagi negara. Tapi untuk asumsi yang lain biasanya akan dikombin dengan energi. Jadi ya kalau ada juga tuh dari pendekatannya si Frost and Sullivan itu, bahkan mereka menghitung bahwa negara yang menerapkan smart nation itu bisa dihitung dari berapa jumlah electric vehicle yang dipakai di negara tersebut. Nah, ini juga menarik. Nah, kemudian nanti smart citizen. Nah, ini smart citizen itu warga negara atau penduduknya yang cerdas. Nah, ini juga nanti menjadi menarik begitu ya. Jadi mereka menggunakan sosial media, itu benar-benar digunakan untuk valuable economic, valuable movement, valuable social dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi salah satu poin penting dari smart nation. Nah, ketika komponen-komponen ini ada, kita bisa mengukur sekarang, kita refleksikan ke negara kita. Untuk smart government kita kira-kira ada di range berapa nih, 1 sampai 10 misalnya gitu, atau 1 sampai 5 deh yang paling kecil. Smart healthcare-nya berapa, kita bisa assess sendiri. Nah, kita bisa tahu nih, nanti bentuknya kayak jaring laba-laba begitu. Nah, kita bisa melihat seberapa jauh sebenarnya di kita itu sudah melakukan itu, sudah mengarah ke smart nation apa belum, apa problemnya dan seterusnya. Nah, ini jadi masalah. Nah, kalau isu kesehatan ini sekarang lagi leading benar ya. Jadi ketika ada COVID ini kita memang benar-benar punya masalah di sistem kesehatan kita yang perlu diwaspadai sebagai sebuah kalau kita memang mau menuju ke smart nation. Jadi kita bisa lihat bagaimana cukup susahnya ya tenaga medis maupun rumah sakit untuk handling bertambahnya kasus COVID-19, karena memang di sistem kesehatan kita itu belum cerdas ya. Kita hanya mengandalkan pada ketersediaan bed gitu ya, tempat tidur yang tersedia yang kosong gitu ya, tapi belum ada optimasi segala macam. Nah, ini perlu sentuhan teknologi dan inovasi untuk menciptakan smart healthcare tadi. Kita bisa melihat berapa banyak tenaga kesehatan yang berjatuhan karena
karena COVID, ya itu juga menjadi salah satu isu kita karena itu sangat berbahaya sekali dan kita butuh tuh smart healthcare yang bagus sepanjang itu, teknologi-teknologi yang mendukung atau melindungi tenaga medis kita untuk ketika menangani kasus-kasus seperti ini itu juga perlu ada pendekatan teknologinya begitu ya, jadi semacam itu. Nah ini salah satu yang perlu diperhatikan oleh kita juga. Nah yang menarik lagi adalah itu tadi kalau faktor komponen yang membentuk smart nation, tapi juga ada semacam barometernya atau ini kalau bahasa saya ya termometer suhunya. Untuk melihat tingkat level keseriusan atau keberhasilan suatu smart nation di suatu negara, kita bisa lihat dari beberapa komponen yang muncul di sini. Kenapa? Karena ada komponen yang namanya culture of innovation and experimentation. Jadi di Smart Nation itu ada satu mekanisme solusi untuk mengembangkan layanan publiknya atau layanan kepada warga negaranya atau kepada siapapun di nation itu melalui siklus yang namanya inovasi. Nah, pertama, ada nggak negara itu punya open data? Jadi kenapa open data? Karena dengan open data itu berarti smart nation sudah memenuhi prinsip openness atau teknologi terbuka. Datanya menjadi terbuka dalam artian yang terkontrol ya, tidak dalam artian yang sifatnya itu terbuka sesukanya, bukan seperti itu, tapi terbuka dalam konteks memang itu dibutuhkan begitu. Kemudian ada living laboratory. Jadi memang lingkungan tempat tinggal di suatu negara itu tanda kutip itu menjadi living lab. Nah, jadi misalnya kita ada di pasar, ya pasar itu living lab. Nah, kita bisa memasang teknologi di situ, datanya diambil untuk kemudian kepentingan untuk efisiensi, untuk kepentingan optimasi, meningkatkan produktivitas dan economic value ada nanti di situ. Kemudian muncul berjamurnya bahasa saya industri dan startup ecosystem. Jadi negara nggak bisa sendiri nih, tapi butuh dukungan ekosistem untuk membuat inovasi tadi muncul terus. Kemudian ada namanya cyber security and data privacy. Nah ini komponen paling penting dalam smart nation sebenarnya. Jadi bukan dalam artian ketika digital kemudian data terbuka itu semuanya terbuka, tapi malah dengan data terbuka itu makin clear bahwa privacy, data cyber security itu menjadi poin yang harus dilindungi gitu ya. Jadi negara punya mekanisme atau suatu institusi punya mekanisme bagaimana preventing the data from cyber security threat and data privacy breach misalnya semacam itu. Kemudian juga punya computational capabilities dan digital inclusion. Nah, ini juga menarik ya. Jadi adanya fasilitas komputasi besar yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan untuk negara tersebut. Jadi bayangkan misalnya untuk memprediksi COVID-19 ke depan ya, sekarang kan hanya masalah politik menurut saya ya, arahnya ya kalau di Indonesia. Nah, jadi ada yang pro dengan ekonomi, ada yang pro dengan kesehatan. Tapi kalau kita punya komputasi besar, fasilitas kita bisa memodelkan, oke, kalau kita tempatkan kesehatan di depan, apa yang terjadi next? Sekitar 5 atau 6 bulan berikutnya, atau 1 tahun ke depan. Bagaimana jika ekonomi di depan? Bagaimana jika kesehatan di depan? Bagaimana jika yang lain di depan? Nah, itu strategi-strategi itu bisa kita simulasi di dalam satu fasilitas komputasi yang kemudian nanti digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini yang menjadi penting sebenarnya. Kita bisa lihat ya dalam konteks itu seberapa smart negara kita. Nah, sayangnya kita masih pada level di tadi kepentingan politik dan ekonominya yang tinggi sehingga sedikit menurut saya agak dan bahkan mungkin tidak mempertimbangkan aspek tadi ya simulasi atau speak with data. Dan terakhir adalah cross border collaboration. Jadi negara juga terbuka terhadap inovasi dari negara lain atau dari wilayah lain yang itu memiliki value yang cukup besar untuk kita. Itu yang dilakukan Singapura negara kecil, tapi ketika mereka memiliki kolaborasi yang menguntungkan untuk negara Singapura dan itu bisa dipakai, ya mereka akan terbuka untuk melakukan itu. Nah, ini salah satu yang menarik ya. Jadi openness ini menjadi sangat penting dan akhirnya pada titik tertentu si negara ini akan bisa bekerja dengan cukup cerdas begitu, memanfaatkan sumber daya internal maupun eksternal dengan baik. Nah, itu komponen-komponen dari smart nation. Nah, pada poin pembahasan kedua ini kesimpulannya adalah kalau kita sedikit balik, jadi di smart nation dia punya beberapa komponen esensial ya. Ada smart governance dan smart education, kemudian ada healthcare, ada building, mobility, infrastruktur, teknologi, energi dan citizen.
Nah, sementara dari sisi barometernya kita bisa melihat dari sisi open data-nya, apakah ada living laboratory, ekosistem yang mendukung, cyber security and data privacy, computational capabilities, dan juga collaboration. Nah, kalau itu semuanya ada, maka akan bersinergi dengan sangat baik. Oke, pada titik ini mungkin saya break sebentar. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan.